Karena dugaan kita penyebabnya di September adalah virus, bakteri, atau parasit. Jadi balik lagi ya, kasus ini teridentifikasi kenaikan di bulan Agustus, bukan di awal tahun, di bulan Agustus. Bulan September kita kumpul, kita melakukan analisa patologi dari anak-anak yang terkena kasus ini untuk melihat apakah dia terkena virus atau bakteri atau parasit. Hasil analisa patologi itu kecil sekali kemungkinannya disebabkan oleh virus atau bakteri. Jadi misalnya ada bakteri Leptospira, itu banyak dibicarakan, ini bisa menyebabkan sakit ginjal. Kita udah cek semua anak yang kena itu 0% bakteri Leptospira gitu ya. Kita bilang oh mungkin ini gara-gara COVID. Kita udah cek semua anak yang kena kurang dari 1% yang ada COVID-nya, positif virus COVID-nya. Jadi dari situ di bulan September kita memang terus terang masih menduga-duga ini penyebabnya apa. Karena hasil tes patologi di bulan September dari kenaikan kasus bulan Agustus itu tidak ada yang secara signifikan disebabkan oleh bakteri, virus maupun oleh parasit ya. Di akhir September, jadi sebelum 1 bulan mulai ada kenaikan, kita sudah mengeluarkan surat edaran ke seluruh rumah sakit, seluruh kepala dinas agar melakukan tata laksana perawatan yang standar. Nah, baru kita agak terang pada saat WHO mengeluarkan surat edaran 5 Oktober. Jadi balik lagi ya, kasus ini mulai terjadi bulan Agustus, bukan di awal tahun. Kita mulai bergerak di bulan September dengan analisa patologis yang kita dapetin tidak ketemu penyebabnya apa. Kemudian di 5 Oktober WHO mengeluarkan warning bahwa terjadi kasus yang mirip di Gambia, penyebabnya adalah zat kimia yang ada di pelarut obat-obatan. 5 Oktober. Nah, sesudah 5 Oktober ini kita menerima rilis dari WHO, kita komunikasi dengan WHO juga dengan pemerintah Gambia. Kita melakukan analisa toksikologi. Jadi kalau yang pertama di bulan September kita lakukan analisa patologi karena dugaan kita disebabkan oleh bakteri, virus, atau parasit. Begitu ada announcement WHO tanggal 5 Oktober, langsung kita minggu berikutnya lakukan analisa toksikologi karena mengarah lebih ke zat kimia. Dan dikonfirm, kita tes ke 10 anak, 7 ternyata darahnya atau urinnya mengandung zat kimia ini. Jadi positif memang 70% orang yang kena itu disebabkan oleh adanya zat kimia ini di tubuhnya. Kita melakukan konfirmasi kedua, kita lakukan biopsi yang meninggal. Apakah ada ciri-ciri kerusakan ginjal yang disebabkan zat kimia ini? Karena sudah ketahuan kalau zat kimia ini merusak ginjalnya seperti apa. Kita cek 100%. Memang terjadi kerusakan ginjal sesuai dengan ciri-ciri yang disebabkan oleh obat kimia ini. Jadi itu memperkuat bahwa penyebabnya adalah obat kimia ini. Kemudian analisa yang ketiga untuk konfirmasi, kita datangin rumah-rumahnya. Seluruh rumah pasien ini kita datengin, kita ambil obat-obatannya, sekali lagi kita cek ada atau tidak obat-obatan senyawa kimia yang berbahaya ini. Kita menggunakan lab Pusat Polri. Memang yang mereka lakukan sifatnya baru kualitatif, ada atau tidak, bukan kuantitatif kadarnya berapa ya. Tapi secara kualitatif ditemukan sebagian besar dari obat-obatan yang ada di rumah pasien itu mengandung senyawa kimia yang berbahaya ini. Jadi berdasarkan rilis dari WHO, adanya zat kimia di pasien, bukti biopsi yang menunjukkan kerusakan ginjalnya karena zat kimia ini, dan keempat, adanya zat kimia ini di obat-obatan yang ada di rumah pasien, kita menyimpulkan bahwa benar penyebabnya adalah obat-obat kimia yang merupakan cemaran atau impurities dari pelarut ini. Nah, berdasarkan ini kita lakukan langkah konservatif, kita tutup dulu sekitar 1.100-an lebih obat-obatan yang ada pelarutnya. Nah, dari sini kita
menunggu BPOM melakukan penelitian dan nanti akan di-announce oleh Ibu Penny bahwa sebagian pelarutnya itu bukan pelarut kimia, tapi pelarut mungkin dari air atau yang lain sebagainya. Itu rencananya nanti sore ini kita akan keluarkan surat untuk rilis. Ya, jadi ada 133 atau 150-an obat ya. Antara itu geser-geser angkanya nanti Ibu Penny yang lebih pasti. Obat-obatan yang memang pelarutnya tidak mengandung bahan kimia berbahaya kita akan rilis. Kemudian kelompok yang kedua, kita sudah bicara dengan Ikatan Dokter Anak Indonesia, Ikatan Apoteker Indonesia. Ada beberapa obat-obatan memang yang sifatnya sirup, tapi dibutuhkan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit kritis, seperti epilepsi dan lain sebagainya. Ini kalau dilarang, anaknya bisa menderita atau meninggal gara-gara penyakit yang lain. Sehingga dengan demikian untuk obat-obat sirup yang gunanya untuk menangani penyakit kritis itu kita perbolehkan, tapi harus dengan resep dokter. Harus dengan resep dokter. Itu mengenai obat-obatannya, dan sejak kita berhentikan itu sudah kita amati penurunan yang drastis dari pasien baru masuk ke rumah sakit. Jadi kalau tadinya RSCM itu penuh, satu tempat tidur ICU anak tuh bisa diisi 2 atau 3, sekarang penambahan barunya sejak kita larang itu turun drastis pasien barunya. Nah, yang kedua saya mau cerita mengenai obat-obatan. Jadi hasil diskusi kita dengan WHO dan juga dengan pemerintah Gambia ditemukan obat yang namanya Fomepizole. Ya. Kita sudah menerima 20 file dari Singapura. Kita menunggu mungkin dari Australia akan masuk 16 lagi, either malam ini atau besok pagi. Kita sedang proses untuk beli dari Amerika, mereka punya stok nggak terlalu banyak di sana. Kita juga sekarang sedang dalam proses untuk beli dari Jepang, mereka ada stoknya sekitar 2000-an. Nah, ini kesiapan yang kita lakukan untuk menyediakan obat-obatnya. Dan dari obat yang sudah datang 10, kita sudah cobakan ke pasien, 7 diantaranya membaik kondisinya. Jadi pasien itu biasanya ginjalnya tuh terganggu, dia nggak bisa kencing, nggak bisa keluar air seni. Tapi begitu dia kasih obat, mereka mulai keluar bayinya sedikit demi sedikit. Ada yang sudah mulai banyak, dan yang tadinya tidak sadar mulai sadar kembali. Jadi kita bisa melihat dari 10 pasien yang diberikan obat ini, 7 sudah pulih kembali, sehingga kita bisa simpulkan bahwa obat ini memberikan